lebih aman. Lu. Saya pakai pelancong berarti saya pandai. Boleh ke negara orang, boleh masuk Malaysia harus pandai. Jangan bodoh, tahu? Jangan bodoh. Di Malaysia harus pandai kita. Pulang lewat belakang malah berakhir ditangkap dan masnya ya mereka semua 40 orang ini jumlah yang banyak banget loh. Oh hai, oh halo, hai teman-teman semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi bersama Sari ya di channel ini. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Video kali ini ada satu video ini ditekan kepada Sari. Dia cakap suruh Sari membahasnya dan memberi nasihat lah sedikit ya terhadap ataupun teman-teman daripada Indonesia yang mau datang ke Malaysia ini, terutamanya untuk yang bekerja ke sini. Ternyata ada masih banyak juga orang-orang Indonesia di sana itu tak tahu bahwa ke Malaysia ataupun ke negara orang itu harus mempunyai izin. Pikir ya hanya saja datang saja terus bekerja. Ada banyak juga yang tak tahu bahwa di sini harus ada surat-surat, apa itu visa, apa itu permit, terutamanya orang-orang yang di kampung ya kan, yang di kampungnya yang selalu mau datang ke luar negara untuk boleh bekerja, boleh mempunyai gaji lebih. Oke teman-teman, so jom kita tengok dulu video satu perempuan Indonesia ini. Kok bangga lo cuma pakai paspor pelancong terus kerja cleaner? Masalah kerja nggak apa-apa, halal, tapi seharusnya lo mikir mbak lebih baik datang pakai agent buat permit lebih aman. Lo Betul lah orang saya komentar pakai itu ya. pelancong berarti saya pandai. Boleh ke negara orang, boleh masuk Malaysia dengan sendiri tanpa agent, berarti saya pandai. Saya bangga, sungguh bangga karena saya pandai. Saya nggak mau diperbudakkan dengan agent tuh ngambil keuntungannya banyak. Kok paham tak? Jangan diperbodohi. Saya bangga saya satu, saya tidak menyusahkan orang lain. Meskipun saya kerja cleaner, tapi saya bangga boleh mencukupi anak-anak saya. Bangga, saya sangat bangga mbak bangga. Gua ogah masuk Malaysia lagi mbak. Masuk Malaysia harus pandai, jangan bodoh, tahu? Jangan bodoh. Di Malaysia harus pandai kita. Satu, jangan ikut agensi, jangan ikut majikan. Buat paspor pelancong sendiri, biaya sendiri, sewa rumah sendiri, makan tanggung sendiri, kendaraan beli sendiri. Oke, nah teman-teman itu ya kakak ini menjawab salah satu komentar teman daripada Indonesia juga menasihati ya, kok bangga katanya di sini tuh tanpa visa, permit kerja ya, jadi menggunakan paspor pelancong saja. Lepas dijawabnya, ya dia bangga, dengan rasa tidak bersalahnya ya. Nah, juga salah satu ramai juga orang-orang Indonesia yang di sana terutamanya itu yang tidak tahu bahwa Malaysia ini bukan hanya menggunakan paspor saja terus datang. Nah, kebanyakan macam ini yang banyak ditipu juga. Nah, seperti kakak ini katanya bangga dia gunakan paspor pelancong, sudah sampai di sini dia boleh kerja sendiri. Dengan macam rasa tak bersalahnya ya. Padahal kan setiap negara itu punya undang-undang. Kalau di Indonesia sana pun orang-orang asing mesti juga mempunyai izin tinggal di sana. Kalau enggak, wah habis lah ya kan. Seperti kakak ini, dengan disiarkan juga di media sosial bahwa dia katanya bangga dengan dia boleh kerja sendiri, boleh menghidupi anak-anak dia. Boleh, siapa yang cakap tak boleh kan menghidupi anak-anak, mencari rezeki. Tapi datanglah ke negara orang itu dengan secara sah, jangan seperti ini. Ada beberapa kerugiannya. Contohnya, sebenarnya Sari lihat banyak komentar ya yang menasihati itu adalah orang-orang Indonesia sendiri. Mungkin teman-teman Indonesia itu adalah di sini mereka sah,
mempunyai surat izin dan permit kerja yang sah. Menasihati kakak ini ya, karena Sari lihat video-videonya itu dia berkoar-koar menceritakan semuanya itu tentang dia itu tak ada permit kerja, izin tinggal di sini, merasa bangga. Di mana ini ada salah satu komentar daripada orang Indonesia sendiri ya, tapi itu udah langgar undang-undang Malaysia. Ginilah rakyat Malaysia marah ke kita, satu berbuat semua kena getahnya. Nah gitu teman-teman, orang Indonesia yang di sana itu tak tahu keadaan dekat sini. Kenapa orang Malaysia itu tak suka dan marah ya, sebab salah satunya seperti ini, tidak mengikuti peraturan di negara Malaysia. Jadi itulah ya. Tapi kalau masuk secara sah, mempunyai izin tinggal macam orang-orang kerja kilang ya kan, dekat kilang-kilang itu, dan kalian kalau mau balik ke negara kita boleh balik saja, macam balik kampung, datang lagi untuk bekerja. Nah seperti itu. Sari peliknya ada banyak juga lah orang yang macam ini di media sosial, terutamanya sekarang sudah ada TikTok ya. Mereka ya seperti ini, bangga pula katanya itu kan, pelik, betul tak? Yang terjadi Malaysia pula lagi yang kena kan. Oke, nah kita lanjut lagi salah satu video ini daripada channel Kakak Ika Wulandari channel. Nah ini adalah salah satu akibatnya kalau kita tidak mempunyai surat izin yang lengkap. Kalau mau balik pun kita susah juga. Oke, cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menyapa Anda pada hari ini. Pulang ke Indonesia memang impian setiap warga negara Indonesia yang merantau ke Malaysia. Apatah lagi sudah lama tidak pulang, sudah lama berpisah dengan keluarga yang dicintai, pasti keinginan untuk kembali pulang sangat menggebu-gebu. Bahkan sampai rela melakukan berbagai cara untuk keluar dari Malaysia. Seperti berita yang baru saja saya baca ini, beritanya berasal dari website utusan.com.my yang berjudul "Bot tersangkut di beting pasir, 40 pati Indonesia ditahan. Niatnya pulang lewat belakang, malah berakhir ditangkap dan masuk lokap." Kalau ada yang tanya, Kak, beting pasir itu apa? Jadi beting pasir ini adalah sebuah gundukan pasir yang berada di tengah-tengah laut. Nah, beting pasir ini akan terlihat dan muncul kalau air lautnya itu sudah surut. Kalau misalnya airnya pasang, ya tidak terlihat. Ya seperti pulau kecil, tapi itu kecil banget ukurannya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 10 Agustus 2023, sebuah bot yang membawa sebanyak saudara-saudara kita itu ada 40 orang, pendatang asing tanpa izin atau biasa disebut pati. Bot yang mengangkut mereka nyangkut di atas beting pasir itu. Tujuan bot ini mau menyusup keluar dari Malaysia, namun gagal. Ya karena nyangkut tadi itu, botnya nggak bisa jalan lagi. Dan karena nyangkut di atas pasir, mereka akhirnya ditahan oleh pihak berkuasa. Posisi mereka ditemukan pada 1.0 batu nautika dari perairan pantai Sungai Tiang, Rungkup, Negeri Perak. Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Asisten Komisioner Ahmad Adnan Basri berkata, bot berkenaan dikesan pada jam 8 pagi selepas tersangkut pada beting pasir disebabkan paras air laut yang surut. Pihak polis menerima informasi ini dari masyarakat mengenai kehadiran sebuah bot yang dalam keadaan mencurigakan dengan muatan yang dipercayai berisi warga negara asing. Karena informasi tersebut, pihak polis segera meluncur ke lokasi dan juga dibantu oleh pasukan polis Merin Kampung Aceh. Setibanya di lokasi, polis menemukan penumpang di bot tersebut terdiri dari 30 orang lelaki dan 10 orang wanita. Mereka berusia antara 22 tahun hingga 47 tahun. Semuanya adalah warga negara Indonesia. Berdasarkan siasatan awal, bot yang membawa warga asing tanpa permit kerja yang sah ini dalam perjalanan menuju ke Tanjung Balai, Sumatera Utara. Siasatan lanjutan mendapati ternyata bot itu datangnya dari Medan, Indonesia, masuk ke Malaysia ke Rungkup, Perak untuk menjemput kumpulan warga asing ini balik ke Indonesia dengan cara menyusup keluar dari Malaysia secara diam-diam. Setelah botnya sampai di Perak, para penumpangnya naik ke atas bot. Kemudian bot pun melaju untuk menuju ke Tanjung Balai. Namun belum ada setengah jalan, bot yang dinaiki mereka ini mengalami kerusakan serta tidak sengaja
remaja tersangkut pada sebuah beting pasir semasa air surut sekitar jam 7 pagi. Kemudian jam 8 pagi, masyarakat sekitar ada yang melihat, dilaporkanlah ke polis. Kemudian ke-40 orang warga negara Indonesia yang tertangkap ini serta barang bawaan mereka telah dibawa kembali ke markas operasi PPM Kampung Aceh untuk tindakan lebih lanjut dan proses secara hukum. Begitu juga dengan pemandu botnya telah diamankan pihak polis. Semua yang ditangkap akan didakwa dengan pasal berlapis, yaitu Section 26A Akta Anti Pemberdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran dan Section 6 Akta Immigration 1958-63. Ini benar-benar ya kasihan banget. Tapi mau gimana lagi? Perbuatan yang dilakukan mereka jelas salah. Dan tentunya setiap orang yang bersalah pasti akan berhadapan dengan hukum. Mereka pulang lewat belakang ini bukannya gratis loh, bayar. Mahal lagi bayarannya. Dan kalau sudah tertangkap seperti ini, tekongnya mana? Ya kabur dan masih bebas. Yang menanggung akibatnya, ya mereka semua. 40 orang ini jumlah yang banyak banget loh. Kalau satu orang aja kita anggarkan, mereka bayar ke tekongnya atau ke siapapun lah itu orangnya, misalnya 3.000 ringgit gitu ya. Dikali aja tuh dengan 40 orang, itu sudah hampir 120.000 ringgit. Ini kan mantap sekali ya, penghasilannya mantap banget lah. Ini baru satu bot loh yang ketangkep. Yang nggak ketangkep dan lolos pasti saya yakin banyak. Saya sering loh ketemu dengan orang-orang yang pernah masuk Malaysia lewat belakang, dan kalau saya tanya lagi, masih mau nggak ngulangin lagi keluar masuk lewat belakang gitu ke Malaysia? Mereka kebanyakan jawab, ya nggak mau lah kak, kapok saya. Mungkin kemarin masih selamat, percobaan kedua, iya belum tentu. Bagi yang sedang berpikir untuk pulang lewat belakang, mungkin berita ini bisa menjadi bahan pertimbangan Anda ya. Utamakan keselamatan. Bagaimana perasaan mereka menanti-nantikan Anda pulang dengan selamat. Karena dari cerita orang-orang yang pernah pulang dan atau juga masuk ke Malaysia lewat belakang, pengorbanan dan perjuangannya itu luar biasa loh. Bayangkan saja harus menunggu di hutan beberapa hari. Kemudian di atas perahu bot itu sendiri belum tentu langsung pulang nih. Kalau katanya situasinya sedang panas, bisa 2-3 hari di atas lautan, dijemur di bawah terik matahari tanpa ada tutup kapal di atasnya. Jadi mereka tuh banyak yang kulitnya udah gosong-gosong karena terbakar sinar matahari. Duh, ngeri deh pokoknya kayak gitu ya. Pikir-pikiran lagi lah buat yang mau pulang lewat belakang ya. Oke, baik, sekian informasi ini, saya Kaulan dari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi beritanya ya, 40 pati ditangkap mencoba keluar daripada Malaysia melalui jalur belakang. Nah, ini adalah salah satu kerugiannya juga yang ditanggung ya. Tuh, mereka ramai juga akhirnya kena tangkap ya, seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu kena ditanggung juga kalau kita dimasuk ke negara orang secara tidak sah ya. Nah, inilah teman-teman Indonesia supaya pengetahuannya juga bahwa di Malaysia pun mempunyai undang-undang mereka juga, jadi harus diikutin. Nah, jangan nanti disalahkan Malaysia lagi ya kan, kenapa ditangkap? Nanti ramai yang tidak mengetahuinya, jadi mereka pikir Malaysia yang jahat kan, karena menangkap orang-orang Indonesia seperti itu, bahwa mereka tidak tahu keadaan sebenarnya seperti apa. Hari-hari balik ke Medan berbicara kepada salah satu tukang Grab ya, Grab car, dan dia cerita-cerita lah bahwa katanya saudara dia ada di Malaysia, tapi katanya orang Malaysia pihak Malaysia itu tak memperbolehkan saudara dia itu balik ke Indonesia, ke Medan. Sari cakap, kenapa pula orang Malaysia, pihak Malaysia atau negara Malaysia tidak memperbolehkan saudara kamu itu balik? Sari cakap macam itu. Dia cakap memang katanya gitu, katanya. Lepas Sari bagi tahu lah, tak ada pernah orang Malaysia itu melarang mana-mana warga negara lain ataupun Indonesia juga pulang ke tanah air. Macam saya pun, saya cakap saya baru balik juga daripada Malaysia, boleh balik lagi, boleh balik kembali lagi ke Malaysia, boleh balik lagi ke Medan. Sari cakap macam itu. Lepas kenapa gitu katanya? Oh, Sari fikirlah kenapa dia tak boleh balik ke Indonesia ya, disebabkan mungkin tak ada surat izin yang tinggal secara sah. Sari cakap macam itu. Lepas dia pun pelik juga. Kadang ada ramai juga mereka yang tidak tahu kenapa seperti itu ya teman-teman. Nah,
hanya mereka tahu mungkin daripada berita-berita bahwa Malaysia seperti ini kepada pekerja Indonesia, bahwa sebenarnya kalau di Malaysia ini banyak berita-berita itu mereka tak tahu keadaan di sini, bahwa ramai juga teman-teman Indonesia di sini tuh bermasalah juga ya, contohnya seperti itu tadi yang dibilangkan kakak Ika Wulandari channel gitu ya. Oke, supaya berita ini tersebar semakin ramai yang tahu ya, teman-teman Indonesia juga terutamanya. Oke, so segitu aja video kali ini. Apa-apapun kalian boleh komen pendapat kalian pribadi dekat ruang komen dekat bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di next videonya bersama Sehari Lagi. Bye.